Baiklah, kita mulai tutorial bab 3 bagian pertama, aplikasi turunan. Kita mulai seperti biasa, kita mulai dari telah konsep dulu. Cuman yang akan dibahas di sini yang A, B, sama F aja. A, B, sama F. 1A, B, F ya. Oke, jadi ini mungkin kalau bab 3 yang awal-awal tuh obrolannya lebih kayak ngobrolin nilai ekstrim gitu ya, nilai maksimum, nilai minimum, bagaimana cara menentukannya. Terus nanti ada kemonotonan, kecekungan, gambar grafik, dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, untuk yang 1A, ini ingat-ingat lagi aja ini ya, harusnya sih udah pada bisa ya. Titik stasioner itu titik di mana turunannya 0, gitu ya. Titik pada domain F di mana turunannya 0. Berarti kita cek turunannya, F aksennya, gampang, 2x min 4, dan kita buat dia sama dengan 0, karena kita ingin mencari nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0, itu titik stasioner. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 2x-nya sama dengan 4, sehingga x-nya sama dengan 2. Jadi langsung terjawab gampang banget. Sedangkan yang B, kita harus hati-hati. Sebenarnya untuk mengecek nilai maksimum atau nilai minimum, kita harus ngecek titik kritis, gitu ya. Titik kritis itu ada 3 sebenarnya. Titik kritis ada 3. Titik ujung selang, ya kalau selangnya selang tertutup berarti ada titik ujung selangnya, jadi memang tidak selalu ada. Yang kedua titik stasioner, tadi udah sempat lihat ya, jadi titik di mana turunannya bernilai 0. Dan yang satu lagi itu titik singular. Titik singular itu titik di mana turunannya tidak ada. Tapi ingat, ketiga titik kritis ini tuh harus ada di domain F. Jadi walaupun saya tadi ngomong titik singular tuh titik di mana turunannya nggak ada, tapi si nilai fungsinya harus bisa dihitung. Gitu. Jadi turunannya nggak ada, tapi nilai fungsinya ada. Gitu. Kayak gitu. Begitu juga dengan titik stasioner. Harusnya sih kalau turunannya 0, kita bisa ngitung si nilainya sih di titik tersebut. Yang mungkin harus agak hati-hati titik singular ya. Turunannya tidak ada, tapi nilai fungsinya harus bisa dihitung di titik tersebut. Nah, kalau untuk fungsi ini ya, mutlak X min 1, mengingat-ingat lagi definisinya apa sih? Ini adalah dirinya sendiri kalau X min 1-nya tidak negatif, atau ini X-nya lebih besar sama dengan 1. Atau minusnya gitu ya, minusnya itu 1 min X gitu ya. Kalau X min 1-nya negatif, yaitu adalah X-nya kurang dari 1. Di sini saya bisa lihat ini fx-nya ya, ini fx-nya. F aksennya apa sih? Ya saya turunkan per kasus, masing-masing kasus. Saya punya kalau X-nya lebih dari 1 sih turunannya 1, gitu ya. Kalau X-nya kurang dari 1, turunannya min 1. Loh, kenapa ini nggak ada sama dengannya? Karena kalau X-nya sama dengan 1, kita harus ngecek pakai definisi turunan. Ingat, turunan itu kan limit ya. Ingat, limit itu kalau ada itu berarti limit kiri sama limit kanannya harus sama. Masalahnya ini limit kiri sama limit kanannya fungsinya berbeda, jadi harus dicek dulu gitu, nilainya berapa. Kita lihat limit kirinya dari definisi turunan. Definisi turunan tuh fx min fa dibagi x min a. Sekarang a-nya 1, gitu ya. Jadi saya punya apa nih? Kalau 1 minus berarti 1 dari kiri, ya, 1 dari kiri. 1 min x dikurangi f1. F1 1 ya, dibagi x min 1. Salah, f1 0. Oh, ini kecoret jadi min 1. Sedangkan limit yang 1 plusnya, x min 1 kurang 0 dibagi x min 1, itu 1. Jadi di sini dari limit kiri dan limit kanannya bisa disimpulkan f aksen satunya tidak ada ya, karena berbeda nilainya, gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kita nemu yang namanya titik singular berarti kan. Turunan di 1 nggak ada. Tapi dari tadi kita bisa ngitung F1 itu berapa. Gitu ya. Jadi turunannya nggak ada. Berarti kalau kita kumpulkan titik kritisnya apa aja? Titik kritisnya apa aja? Titik ujung selang? Ada? Ada, karena ini selang tutup ya.
selang tutup, jadi ya di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Lalu titik stasioner ada nggak? Jawabannya tidak ada, karena kita lihat turunannya itu selalu bernilai 1, kalau nggak min 1, jadi nggak pernah nilainya 0, nggak pernah. Tidak ada. Kalau nggak ada juga harus tetap ditulis ya, kalau misalkan ngerjain kuis atau ujian atau PR atau apapun. Satu lagi titik singular. Titik singular sudah kita buktikan ada ya di X sama dengan 1. Dan X sama dengan 1 ini tetap berada pada selang 0 sampai 2, interval 0 sampai 2 yang diberikan di soal ya. Jadi tetap masuk. Pertanyaannya apa sekarang? Nilai minimumnya ya, nilai minimumnya. Jadi setelah kita sudah ketemu titik kritis, selanjutnya kita tinggal hitung nilai fungsinya di titik-titik kritis tersebut. Jadi saya punya F0, F1, dan F2 di sini yang perlu saya cek dulu. Ini adalah mutlak X-1. Ya, berarti kalau F0 nilainya 1, F1 nilainya 0, F2 nilainya 1. Dan yang paling kecil berarti dia jadi nilai minimum. Yang paling gede dia jadi nilai maksimum. Ya. Di sini nilai minimumnya berarti 1 ya. Oh, cuman ditanya tercapai di mana. Oke. Dia tercapai di X sama dengan 1, nilai minimumnya sih 0. Ya, nilai minimumnya 0, tercapainya di X sama dengan 1 yang merupakan titik singular. Gitu. Ya. Oke, satu lagi kita coba lihat yang 1F ya. Luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4 adalah apa? Dengan daerah asalnya apa? Luas maksimumnya apa? Oke. Kelilingnya 4. Panjang sisinya, ini panjang. Persegi panjang dengan panjang X. Oke. Berarti ada panjang, ada lebar. Berarti kelilingnya itu apa sih? Keliling itu, saya namain K besar, 2 kali panjang tambah lebar. Gitu. Berarti saya tahu ini 2, K-nya 4 ya, kelilingnya kan 4. Jadi 4 sama dengan 2 kali panjangnya X, lebarnya tidak tahu. Nah, di sini saya pengen buat lebarnya sebagai fungsi dalam X. Saya pindah ruaskan dulu. Jadi 2 sama dengan X tambah L. Artinya L-nya adalah 2 kurang X. Simpan. Artinya luas persegi panjangnya itu kan panjang kali lebar. Panjangnya X, lebarnya adalah 2 kurang X. Nah, ini rumus untuk luas persegi panjang yang kita. Cuman sekarang daerah asalnya apa? Ingat, di sini daerah asal itu kita lihat konteks lagi. Kalau ada soal cerita, kita lihat konteks lagi ya. Jadi di sini X-nya kan menyatakan panjang, berarti X-nya harus positif, panjang harus positif, dan lebarnya juga harus positif ya. 2 min X juga harus positif berarti. Gitu. Ini kalau disederhanakan, bisa dia jadi X di mana X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari 2 ya. Atau kita bisa tuliskan dalam notasi selang buka 02. Selanjutnya pertanyaannya adalah luas maksimumnya apa? Ya, luas maksimumnya apa? Berarti saya harus cari titik kritis. Titik kritis. Titik kritis ada 3. Titik ujung selang. Dalam kasus ini yang saya peroleh selangnya selang terbuka ya, jadi titik ujung selangnya tidak ada. Lalu untuk titik stasioner dan titik singular berarti saya harus melihat turunannya. Turunannya apa ini? Ini kan 2X kurang X kuadrat. Jadi 2 kurang 2X gitu ya turunannya. Titik singular juga tidak ada dalam kasus ini ya. Kenapa nggak ada? Karena turunannya selalu terdefinisi di titik 0, di seluruh titik pada selang 0 sampai 2. Yang terakhir, titik stasioner yang perlu kita cek. Itu turunannya disama dengan 0. Berarti 2 min 2X sama dengan 0, yang bisa kita peroleh X-nya sama dengan 1.
1 ada di domainnya? Ada. Gitu ya. Berarti dia adalah satu-satunya titik kritis di sini. Nah, di sini saya bisa cek L1. L1 adalah 1 dikali 2 kurang 1. Yang adalah 1. Gitu ya, itu luasnya. Pertanyaannya apakah dia yang terbesar? Karena kan cuma 1 ya nilainya gitu ya. Apakah dia yang terbesar? Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Di sini yang mungkin lebih gampang adalah uji turunan kedua, atau ya boleh sih mau pakai uji turunan pertama juga nggak masalah. Yang kita lihat L double aksen di sini adalah -2. -2 itu negatif. Nah, jadi setiap titik kritis yang kita punya, turunan keduanya, setiap titik stasioner yang kita punya, pasti itu menghasilkan nilai maksimum lokal karena turunan keduanya negatif. Gitu ya. Jadi untuk uji turunan kedua, dia hanya bisa dikenakan untuk titik-titik stasioner saja. Dan untuk turunan keduanya, jika dia positif, maka dia minimum lokal. Jika dia negatif, turunan keduanya, maka dia terbentuk maksimum lokal. Jadi kita sudah bisa jamin dia terbentuk maksimum lokal di sini. Ya, atau lebih tepatnya, dia terbentuk nilai maksimum. Ya. Jadi sudah terjawab semuanya di sini. Jadi Lx-nya sudah ada, X dikali 2 min X, daerah asalnya ada, 0 sampai 2, luas maksimumnya 1. Ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nanti ini kan kita baru lihat sekilas-sekilas aja ya. Nanti kita ada pembahasan khususnya kayak tadi saya sempat nyebut uji turunan pertama apa, titik kritis, bagaimana cara mencarinya. Nanti kita bakal lihat lebih dalam lagi di nomor-nomor yang lain. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 1? Nggak ada? Aman? Baiklah, kalau aman. Kita lihat nomor selanjutnya, nomor 2. Untuk nomor 2, di sini kita perlu menentukan nilai maksimum dan minimumnya, tapi dikasihnya grafik ya, bukan rumus fungsi gitu, dikasihnya hanya grafik. Ya tentunya gampang ya. Nih kalau cuma disuruh nentuin maksimum minimumnya ya berarti yang paling rendah jadi nilai minimum, yang paling tinggi jadi nilai maksimum. Cuman di sini juga ada tambahannya, kita juga diminta untuk menentukan seluruh titik kritis yang ada gitu ya. Tadi yang selalu saya ulang-ulang, titik kritis itu ada 3, titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Itu selalu harus diingat-ingat. Dan di sini untuk nomor 2 saya ingin bahas yang B sama C aja. 2B, kita lihat titik ujung selang selalu ada di sini. Kenapa selalu ada? Karena di soal diberikan. Yaitu di sini daerah asalnya berupa interval tertutup. Jadi si ujung kiri sama ujung kanannya itu termasuk di sini. Di X sama dengan min 1, lalu saya juga punya X sama dengan 2 di sini sebagai titik ujung selang. Dan titik singular, apakah ada? Titik singular itu titik di mana turunannya nggak ada. Kalau kamu dikasih grafik, turunannya nggak ada pas kapan aja tuh. Pertama-tama pas nggak continue, ya itu kan nggak ada pasti turunannya. Yang kedua, kalau patah kayak mutlak lah, bayangin patah. Dan yang ketiga, kalau garis sinunya vertikal atau tegak. Nah, itu pasti titik di mana nggak ada turunannya. Dalam kasus yang nomor 2B, kita bisa lihat ada patah di sini ya, di grafiknya ada patah nih, bentuk patah di sini. Kenapa bisa gitu? Ya kalau kamu gambar garis singgung dari kiri sama dari kanan, dia berbeda. Ya, garis singgungnya mempunyai kemiringan yang berbeda. Artinya turunannya tidak ada. Jadi di sini titik singularnya adalah X sama dengan 1. Selanjutnya titik stasioner. Titik stasioner sekali lagi adalah titik yang mempunyai turunannya 0. Turunannya 0 artinya gradien garis singgungnya 0.
Nah, kalau gradiennya 0, artinya garis yang terbentuk adalah garis mendatar. Jadi kita harus cari titik di mana garis singgungnya menjadi garis mendatar, yaitu di sini. Ya. Itu di X sama dengan 0. Nah, ini adalah titik kritis kita. Namun untuk nilai minimum dan nilai maksimum sebenarnya di sini cukup mudah karena tinggal lihat dari grafik aja. Berarti di sini nilai maksimumnya di 1. Dipenuhinya di 1, nilai maksimumnya juga 1 kebetulan. Untuk nilai minimum dicapai di sini, ya di 0, dan hasilnya -1. Sebagai contoh lainnya, nomor 2C, sama, kita mau cari titik ujung selang, titik singular, dan titik stasioner. Ini sama juga ya, karena selang tutup ya. Jadi ujung kiri dan ujung kanan masih terpenuhi. Lalu titik singular, itu titik di mana turunannya tidak ada. Dalam kasus ini turunannya tidak ada di sini. Karena garis singgungnya vertikal ya. Garis singgungnya tegak atau vertikal. Jadi di sini ada yang turunannya, ada titik di mana turunannya tidak ada, yaitu X sama dengan 0. Ini dalam artian titiknya ini masih ada di grafiknya ya. Jadi kita masih bisa menghitung nilai fungsinya. Itu yang cukup penting, perlu diingat. Lalu satu lagi titik stasioner. Titik stasioner sekali lagi titik di mana garis singgungnya mendatar ya. Itu di sini ya, di 1. Nah, kalau kalian mungkin agak-agak jeli, kelihatannya di sini juga garis singgungnya mendatar gitu ya. Di sini juga harusnya garis singgungnya tegak gitu kan. Kenapa sih garis singgung mendatar? Ini kan harusnya X sama dengan 1 titik stasioner dong. Nah, untuk titik stasioner dan titik singular itu dikhususkan untuk titik di dalam selangnya, tidak boleh di ujung-ujung selang. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa titik kritis itu cuma boleh punya 1 julukan. Gampangnya gitu aja ngebayanginnya. Jadi kalau kalau sudah titik ujung selang, nggak boleh kita sebut dia sebagai titik stasioner juga. Walaupun kira-kira kalau dilihat sih ya garis singgungnya mendatar juga. Tapi kan kamu nggak bisa ngecek dari sebelah kirinya garis singgungnya sama atau tidak, gitu ya. Kayak gitulah. Jadi intinya untuk titik kritis, 1 buah titik hanya mempunyai 1 julukan aja. Nggak boleh double gitu ya julukannya. Ya udah, selesai. Tinggal nentuin nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimumnya tercapai di -1, nilainya 2, nilai minimumnya tercapai di 0, tercapai di 1, nilainya 0. Gitu ya. Dah, selesai. Nomor 2. Ada pertanyaan nomor 2? Pak, tadi kan Bapak bilang apa titik kritis itu dia cuma 1 gitu. Jadi nggak mungkin ada 1 angka di ujung selang singular stasioner gitu ya. Titik singular sama titik stasioner kan nggak mungkin bisa barengan. Ya, dari definisinya. Oke. Nah, titik singular sama titik ujung selang itu juga nggak boleh barengan. Jadi titik yang gampang untuk diingat gini aja. Titik singular sama titik stasioner itu harus di dalam selang bukanya. Ujung selang ya ujung selang, udah nggak usah diurusin lagi. Yang penting kita mengurus nilai-nilai yang ada di dalamnya aja, nggak usah diurus lagi yang di ujung-ujungnya lagi. Gitu aja. Oke, makasih Pak. Ya. Kak, Kenapa? mau tanya yang 2C tadi titik singularnya kenapa X sama dengan 0? Maaf. Karena garis singgungnya tegak. Vertikal garis singgung. Oke, makasih Kak. Ya. Ada pertanyaan lain? Aman? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kalau belum ada pertanyaan.
Kita lihat nomor 3. Ini sebenarnya sama. Pertanyaannya mirip kayak nomor 2 ya. Bukan mirip, kayak nomor 2. Pertanyaannya mirip kayak nomor 2 ya. Bukan mirip, sama persis bahkan ya. Cuma ini dikasihnya adalah rumus fungsinya. Berarti ya mirip kayak nomor 1 ya tadi ya. Mencari semua titik kritis. Di sini saya mau mengerjakan yang 3B. 3B ya. Jadi pertama-tama titik ujung selang dulu. Titik ujung selang. Gampang dilihat, karena selangnya tertutup, berarti titik ujung selangnya termasuk dua-duanya. X-nya 0, sama X-nya 4. Untuk menentukan titik singular sama titik stasioner, kita harus mencari turunannya dulu. Berarti harus pakai UV-UV-an ini kayaknya ya, aturan hasil bagi ya. U-nya X kuadrat plus 1, P-nya X plus 1. Berarti U aksennya adalah 2X dan P aksennya adalah 1. Berarti G aksen X kita adalah U aksen P dikurangi UV aksen dibagi P kuadrat. Apa itu? 2X dikali X min 1 dikurangin X kuadrat plus 1 dikali 1 dibagi, ini salah ya, X plus 1. X plus 1 kuadrat. Rapihin, 2X kuadrat tambah 2X dikurangi X kuadrat kurang 1 bagi X plus 1 kuadrat. Yang adalah X kuadrat plus 2X min 1 dibagi X plus 1 kuadrat. Oke. Pertama-tama yang kita bisa lihat, ini turunan nggak ada di min 1 ya. Kan nggak bisa kita masukin min 1 di sini. Betul ya? Jadi G aksen min 1 itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat, ini kan nggak termasuk di selang pembicaraan kita. Pembicaraan kita cuma di 0 sampai 4 kan? Jadi kita tidak perlu peduli, gitu ya. Jadi titik singular kita adalah tidak ada. Kenapa? Nah, ini biasa harus dijelaskan. Tidak ada karena apa, gitu ya. Karena G aksen terdefinisi pada selang 0 sampai 4. Ini sekarang coba saya ganti obrolannya. Saya misalkan ganti selangnya jadi min 2 sampai 2. Apakah minus 1 jadi titik singular atau enggak nih? Jawabannya enggak juga, karena G min 1 kita nggak bisa ngitung. Ya, G min 1 kita nggak bisa ngitung. Ingat bahwa semua titik kritis itu harus ada di dalam domain fungsi aslinya dulu. Kalau udah nggak ada di domainnya, yang ngapain kita peduliin? Jadi kan di sini domain G itu yang seluruh nilai X yang bukan min 1. Biarin G aksen yang nggak bisa dihitung di min 1 juga ya udah, jadi nggak usah dipedulikan aja. Dia bukan titik singular juga, karena tidak termuat dalam domain si min 1. Ya. Jadi mau diganti domainnya juga tetap nggak ada titik singular. Ya. Oke, kita balik lagi ke 0 sampai 4 lagi ya. Jadi sekarang titik stasionernya nih. Titik stasionernya adalah turunannya 0. Pecahan dibuat sama dengan 0, berarti pembilangannya yang 0. Berarti saya menyelesaikan ini kan. Itu sama dengan 0. Nah, ini harus pakai rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya. Min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 1
Wow, terputus. Mohon maaf. Sebentar ya. Internet saya tiba-tiba mati. Sorry. Tadi saya terputusnya sampai mana? Jadi saya mungkin bisa ulang lagi. Boleh teman-teman kasih tahu. Tadi kalau nggak salah setelah selesai ngejelasin di titik singular, Pak. Titik singular. Jadi titik stasioner belum Iya, masuk belum. ya. Oke, oke. Belum, Pak. Aduh, mohon maaf ya, ini Wi-Fi-nya berulah. Sebentar. Ya udah, pakai mobile data dulu sebentar. Oke, saya ulang dikit ya. Jadi di sini saya buang dulu, ini buang. Jadi titik singular tadi nggak ada ya, nggak ada. Walaupun saya gonta-ganti selangnya tetap nggak ada ya, karena -1 tidak termasuk ke dalam domainnya, tidak termasuk ke dalam domainnya. Selanjutnya saya mau nyari titik stasioner. Titik stasioner itu dipenuhi ketika turunannya 0. Artinya kalau saya punya pecahan dibuat 0, artinya si pembilangnya yang harus 0. Ya. Di sini saya harus pakai rumus ABC atau rumus kuadratik untuk nyari akar-akarnya kalau ada gitu. Kalau ada ya. Jadi ini adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. A-nya 1. Diperoleh min 1 plus minus akar 2. Bisa dicek. Bisa dicek. Ya. Apakah 2 titik stasionernya? Jawabannya tidak. Karena kita harus lihat yang mana yang masuk selang 0 sampai 4. Yang mana yang masuk selang 0 sampai 4. Jawabannya yang masuk hanya yang ini saja. Min 1 plus akar 2. Ya, yang min 1 min akar 2 kan itu bilangan negatif ya. Jadi dia tidak termasuk ke dalam selang pembicaraan kita. Oke, sudah terkumpul semua titik kritisnya, langsung kita hitung nilai fungsinya. Jadi kita hitung G0, G dari min 1 plus akar 2, dan G4. Yang terbesar jadi nilai maksimum, yang terkecil jadi nilai minimum. G0, 1, G4, 16 tambah 1 dibagi 4 tambah 1. Jadi 17/5 ya. 17/5 G4. Sedangkan G dari minus 1 plus akar 2 adalah minus 1 plus akar 2 dikuadratkan ditambah 1 dibagi minus 1 plus akar 2 tambah 1. Berapa tuh? Bongkar. 1 min 2 akar 2 plus akar 2 plus 1 dibagi akar 2. Yang adalah 4 min no. Ini 2 ya maksudnya ya. Saya salah. 4 min 2 akar 2 dibagi akar 2. Yang adalah 2 akar 2 kurang 2. Yaitu 2 dikali akar 2 kurang 1. Nah, kita lihat dulu. Jadi yang mana yang paling gede, yang mana yang paling kecil? Oke, kita lihat dulu dari angka yang paling hancur yang ini. Akar 2 itu kan sekitaran 0,4 tan gitu ya, 0,414 tan gitu ya. 1,414 tan. Dikurangin 1 jadi 0,4 tan gitu ya. Ini sekitaran 0,4 sekian. Kalau saya kali 2, ini masih 0,8an gitu ya. Jadi dia lebih kecil dari 1. Gitu ya. Jadi dia ini tidak lain merupakan nilai minimum. Dan yang ini nilai maksimumnya ya. Gitu. Untuk menentukan minimumnya, kamu bisa pakai sedikit estimasi lah. Kira-kira gitu ya. Begitu. Itu untuk nomor 2. Nomor 3. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 3, mungkin tadi terpotong jadi agak bingung juga gitu ya. Kalau ada yang perlu diulang, boleh ngomong aja.
Kak, itu kan plus minus yang diambil plusnya karena kalau diambil minus dia bakal keluar dari titik definisi ya, Kak. Iya, keluar dari selang yang Oke. diberikan pada Itu, soal, Kak. betul. Mm. Ada pertanyaan lain? Sambil saya ngotak-ngatik wifi-nya dulu. Saya mau ngetes lagi. Ya, halo, aman ya? Eh, udah balik ke semula lagi. Wifi saya nggak tahu dah mati total udah hari ini. Ya udah, lanjut dulu, kita lanjut ya ke nomor 4 ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan langsung ngomong ya, jangan diem-diem aja. Nomor 4, nomor 4 di sini yang saya mau bahas dalam 4C. Oke. 4C kita ingin menentukan interval kemonotonan. Jadi interval di mana turunannya, di mana fungsinya naik atau fungsinya turun. Yang perlu kita tahu, kalau turunannya positif, maka fungsinya naik. Kalau turunan pertamanya negatif, maka fungsinya turun. Kalau gitu, ya udah, kita harus cari turunannya. F aksen, pakai aturan hasil bagi, ya. Jadi 2x dikali x kuadrat min 1, dikurangi x kuadrat dikali 2x, dibagi dengan x kuadrat min 1 dikuadratkan. Buka, jabarkan, 2x pangkat 3 kurang 2x, dikurangi 2x pangkat 3, dibagi x kuadrat min 1 dikuadratkan. Lanjut, difaktorkan juga, atasnya sih minus 2x, bawahnya ada x min 1 dikuadratkan, dikali x plus 1 dikuadratkan. Bikin garis bilangan untuk f aksen kita, ya, ini untuk turunan pertamanya. Pembuat 0, di pembilang ada 0, di penyebut ada min 1 dan 1. Tentukan tandanya. Misalkan mau ambil angka X-nya 2. X-nya 2 artinya dia di pembilang negatif, di penyebut selalu positif. Berarti negatif bagi positif, negatif. Ngeloncatin ngeloncatin 1 berarti punya faktor yang ini pangkatnya genap. Berarti tandanya sama. Ngeloncatin 0 punya faktor yang ini, pangkatnya ganjil, tandanya berubah. Ngeloncatin min 1, ngeloncatin faktor yang ini, pangkatnya genap, berarti tandanya sama. Berarti yang bisa kita simpulkan, F-nya naik pada selang yang positif. Salah. Minta hingga min 1, gabung min 1, 0. Berarti dia turun pada selang yang negatif turunan. A01 gabung 1 hingga. Ya, itu kemonotonan. Mengecek turunan pertamanya. Satu paket sama kemonotonan, kita ngobrolin kecekungan di nomor 5. Nah, kalau kecekungan, kita ngobrolin turunan kedua. Ya. Jadi, kalau turunan keduanya positif, maka fungsinya cekung ke atas.
turunan keduanya negatif, maka fungsinya cekung ke bawah. Di sini yang mau dibahas adalah nomor 5B, betul ya? 5B. Di sini saya harus cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya apa nih? Pakai aturan hasil bagi. Jadi 4 dikali X kuadrat plus 1 dikurangin 4X dikali 2X dibagi sama X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Yang adalah oke. Iya. Yang adalah silau 4X kuadrat plus 4 dikurangi 8X dibagi dengan X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Sama dengan, ini 4-nya keluar aja ya di pembilangnya. Kita punya 4, ini X kuadrat min 2X plus 1 dibagi X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ya, tapi sebenarnya nggak terlalu penting juga ya. Atau bolehlah, siapa tahu membantu ya. Ini kan bentuk kuadrat sempurna ya, jadi saya tuliskan menjadi ini. X min 1 dikuadratkan. Gitu ya. Ini X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Belum beres, kita harus cari turunan kedua. Oke, pakai aturan hasil bagi sekali lagi. Turunan masing-masingnya harus pakai aturan rantai gitu ya. Jadi misalkan ini U-nya, ini V-nya. Jadi U aksennya apa nih? 4 kali 2 kali ini. V aksennya adalah 2 kali ini kali 2X gitu ya. Aturan rantai. Oke? Berarti apa nih? U aksen V dikurangi UV aksen. Ini 2 kali 2X, 4X ya. Dibagi dengan V kuadrat, jadi X kuadrat plus 1, kuadrat dikuadratin lagi, pangkat 4. Rapihin, yuk dirapihin bareng-bareng. Butuh ketabahan namanya. Pertama-tama saya coret dulu deh, X kuadrat plus 1-nya. Jadi ini pangkat 3, itu pangkat 1, ini habis. Jadi yang saya punya apa? 8X min 8 dikali X kuadrat plus 1 dikurangi, ini jabarin lagi aja, 4X kuadrat min 8X plus 4 dikali 4X. Seluruhnya dibagi dengan X kuadrat plus 1 pangkat 3. Kaliin pelan-pelan. Kalau ketemu kayak gini, jangan panik, jangan langsung males, pelan-pelan aja. Sabar aja kerjain aja. Yang tabah 8X pangkat 3 ditambah 8X dikurangi 8X kuadrat kurang 8. Ini kalikan dengan 4X, dikalikan dengan minus 4X maksud saya. Jadi ini minus 16X pangkat 3 min kali min jadi plus 8X kali 4X 32X kuadrat 4 kali 4X 16X tapi minus ya. Oke. Kita kelompokkan yang ada X pangkat 3-nya minus 8X pangkat 3 ya. Lalu ada yang X kuadrat ada plus 40X kuadrat. Lalu ini ada minus 24X. Salah baca. Yang X kuadrat ini ya, plus 32X kuadrat dikurang 8X kuadrat. Berapa tuh? Plus 24 ya. Terus ada minus 16X sama plus 8X. Jadi minus 8X ada minus 8. Dibagi sama X kuadrat plus 1 pangkat 3. Faktorin deh minus 8. Jadi apa nih? X pangkat 3 minus 3X kuadrat plus X plus 1 ya.
Wah, bisa difaktorin kan nih? Bisa nggak difaktorin nggak nih? Duh, saya males ngefaktorin. Saya mau ngelicik pakai aplikasi aja. Nah, mungkin sementara saya sambil ngetik, teman-teman bisa bantu cek ya. Takutnya saya salah hitung. Oh, bagus ternyata akar-akarnya. Oke, dengan asumsi saya nggak salah ngitung, saya kasih catatan dulu ya, saya sering salah ngitung ya. Jadi tolong bantu cek juga ya, kalau ada kesalahan tolong dikasih tahu ya. Di sini saya dapat membuat nol buat pembilangnya. Itu ada 3. Ini untuk F double aksen, oke. Ada di 1 minus akar 2, 1 plus akar 2. Dan di penyebut dia definite positif ya. Penyebut dia definite positif. Setelah itu tinggal ditentukan aja nilainya. Misalkan saya nentuin di 0 dia negatif. Jadi di sini negatif. Dan ini pangkatnya pangkat ganjil semua. Jadi tandanya akan selang-seling. Jadi kesimpulannya, F cekung ke atas pada selang yang positif. Jadi min infinity sampai 1 kurang akar 2, gabung 1 sampai 1 plus akar 2. Lalu F cekung ke bawah pada selang 1 min akar 2 sampai 1 digabung 1 plus akar 2 sampai tak hingga. Ya, kira-kira gitu untuk nomor 5. Jadi 4 sama 5 kelihatannya bedanya. Yang 4 kalau ditanya kemonotonan, interval kemonotonan, kamu cari turunan pertama, cek tandanya ya, positif dan negatifnya. Kalau kecekungan, kamu cari turunan kedua, cek positif dan negatif. Sama persis ya caranya. Cuman ya memang makin ribet fungsinya ya makin capek nurunin ya. Cuman urusan capek aja, tapi susah sih enggak kalau menurut saya. Cuman masalah capeknya aja paling. Oke, 4 sama 5 ada pertanyaan dulu. 4 sama 5 atau mungkin mau bantu ngecek ini nomor 5 boleh. Cek turunannya. Ada pertanyaan? Kalau menurut aplikasi sih salah saya nuruninnya. Kalau menurut aplikasi sih saya salah katanya. Salah di mana ya? Salah di awalnya nggak sih, Kak? Di mana? Min 4x kali 2x. Itu Min min 4x di yang baris keberapa? Pertama. Turunan pertamanya ini salah. Iya, itu 4x kali 2x terusnya 8x kuadrat. Oh, itu ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih sudah mengoreksi. Jadi di sini salahnya ya. Jadi saya ralat ya, kita hitung ulang. Kita punya ini minus 4x kuadrat tambah 4 ya. Jadi, V-nya sih udah benar. 4x dikali x kuadrat plus 1. U aksennya jadi salah. Jadi minus 8x. Ya. Berarti kita coba ralat turunan keduanya. Perlahan-lahan. Oke, jadi U aksen. Kita naik dulu. U aksen V dikurangi U V aksen.
V aksennya yang tadi 4X dikali X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat plus 1 dikuadratkan lagi pangkat 4. Persis, saya mau coret satu buah, itu hasilnya tinggal kita kalikan. Nyebutnya sih sama persis, cuman kita kalikan dulu ini. Minus 8X pangkat 3, minus 8X, min kali min, plus kali ini jadi plus 16X pangkat 3, plus 16X, minus 16X kalau saya nggak salah. Mohon bantu dicek lagi. Kalau dirapikan, dia akan jadi 8X pangkat 3 minus 24X. Nah, ini baru cocok sama aplikasi. Gimana? Ada komentar mungkin? Boleh? Oh, kepencet unmute mungkin. Ya udah, ini tinggal difaktorkannya, ini sangat mudah untuk difaktorkan kebetulan. 8X-nya boleh keluar. Sisanya adalah X kuadrat min 3 gitu ya. Jadi saya ralat ulang jawabannya. Ini 8X dikali X min akar 3 dikali X plus akar 3. Gampang ngefaktorin. Oke, ralat. 0 min akar 3 gitu ya. Cek ulang tandanya. Misalkan saya cek di angka 1 deh. 8, ini negatif, ini positif. Jadi negatif bagian bilangnya. Bagian penyebutnya positif sama positif. Ini gini jadinya simbolnya. Jadi dia cekung ke atas pada ini gabung ini. Dan cekung ke bawah pada minus akar 3 sampai 0 gabung akar 3 sampai tak hingga. Iya. Terima kasih banyak tadi yang sudah mengoreksi. Ini yang benar ya. Oke. Ada pertanyaan? 4 dan 5. Nggak ada? Ya udah, lanjut ya ke nomor 6. Nomor 6, kita pengen pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua untuk menentukan titik yang diberikan ini maksimum lokal atau minimum lokal. Di sini Pak Warsoma sih mintanya uji turunan pertama aja katanya. Ya udah. Yang perlu diingat uji turunan pertama, kalau saya punya C-nya titik kritis, titik kritisnya di sini khusus ya, titiknya harus titik singular atau titik stasioner ya. Titik ujung selang nggak bisa pakai ini ya. Nah, pilihannya ada 3 sebenarnya kejadiannya. Cuman saya mau ilustrasikan 2 buah. Kalau misalkan saya punya turunan pertamanya, di sebelah kiri C itu negatif, di sebelah kanannya C itu positif. Artinya kan dia naik dulu terus turun. Harusnya si titik C ini jadi titik maksimum lokal ya. Itu kata si uji turunan pertama. Kebalikannya, kalau dia turunannya itu negatif dulu terus positif, artinya dia turun dulu baru naik. Jadi dia minimum lokal gitu ya. Loh, kalau misalkan di sebelah kiri sama sebelah kanannya sama tanda turunannya. Nah, itu namanya bukan nilai ekstrim gitu ya, bukan nilai ekstrim. Coba kita lihat nomor 6B. Jadi G aksen kita apa? Berarti kan kita harus menentukan turunannya dulu gitu ya. Di sini titik kritisnya hanya titik stasioner aja harusnya sih dugaan saya. Nanti kita lihat titik singularnya ada atau enggak ya. Cuman titik ujung selangnya udah pasti nggak ada karena kan nggak dikasih ya. Di yang 6B. Oh gitu saya punya turunannya apa ini?
26 X pangkat 8 per 5 dikurangin 26X, udah. Dan ini selalu terdefinisi ya, untuk setiap bilangan real, nggak ada masalah. Jadi titik singularnya juga tidak ada di sini. Dan ya udah, kita cari titik stasioner, kita buat 0, kita faktorkan 26X-nya. Kita punya X pangkat 3 per 5 kurang 1, sama dengan 0. Jadi kesimpulannya X-nya 0, atau X-nya 1. Ya, X pangkat 3 per 5-nya sama dengan 1, berarti X-nya 1. Sekarang kita coba gambar diagram tanda untuk turunannya. Berarti kan pembuat 0-nya di 0 dan di 1. Tes angka berapa? Angka 2 misalkan. Di sini positif harusnya, karena 2 pangkat 3 per 5 kurang 1 masih positif. Ini positif ya, positif. Ini pangkatnya pangkat ganjil semua. Oke, tidak ada masalah harusnya. Jadi kalau di 0, dia apa nih? Naik dulu, terus turun gitu ya. Dia maksimum lokal. Kalau di 1, turun dulu, baru naik. Dia minimum lokal. Gitu cara pakai uji turunan pertama. Kira-kira kayak begitu. Ya. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 6? Ya, oke. Hening. Artinya nggak ada mungkin. Nomor 7 ya. Kita ini sama sih pertanyaan. Interval kemonotonan, interval kecekungan, titik ekstrem, ya apa aja gitu ya. Cuman yang dikasih ini fungsi turunannya. Hati-hati. Kamu harus baca dulu apa yang diketahui. Di sini fungsi turunannya sudah diberikan. Ya udah, kalau urusan kemonotonan berarti tinggal lihat f aksennya positif atau negatif gitu ya. Ini saya mau lihat yang 7A aja. Di sini pembuat nolnya ada di 0, 1, dan 2. Nah, ini tandanya gimana? Kalau saya tes angka 3 ini positif. Terus ini pangkatnya ganjil semua ya, selang-seling. Nah, jadi saya bisa ngomong F-nya naik pada mana? Di mana? Di selang 01 gabung 2 tahingga. F-nya turun pada selang min tahingga 0 gabung 1, 2. Nah, terus yang jadi titik stasioner apa aja? Gitu ya. Yang jadi titik stasioner sih, di sini titik stasioner ada 3, ada X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Melalui uji turunan pertama, kita bisa cek. Kalau di 0, dia turun dulu baru naik. Berarti dia minimum lokal. Kalau di 1, dia naik dulu baru turun, maksimum lokal. Kalau di 2, dia turun dulu baru naik, minimum lokal. Selanjutnya untuk kecekungan berarti saya harus turunkan sekali lagi. Cuman mungkin lebih enak kalau saya kalikan kali ya. Jadi F aksennya saya kaliin dulu deh. X pangkat 3 dikaliin X kuadrat min 3X plus 2. Jadi X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3. Nah, maksud saya biar nuruninnya jadi gampang, nggak usah pakai UV-UV ya. Jadi 5X pangkat 4 dikurangi 12X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Wow, baiklah. Mengerikan. Kita coba lihat. Mungkin kita faktorin dulu X kuadratnya. Jadi 5X kuadrat min 12X plus 6. Oh, faktorannya apa nih? Dugaan saya sih harusnya 5X sama X. Gitu ya. 6 itu kan 2 kali 3 atau enggak 1 kali 6. Cuman ini kalau dijumlahin jadi minus. Ada nggak nih akar-akarnya?
Ada nggak menurut kalian? Gimana? Kalau pakai rumus ABC dapat nggak? Hmm. Saya sih melihat ada. Kalau dari aplikasi sih, apakah bagus angkanya? Kelihatannya. Aduh, kelihatannya sih tidak begitu. Gimana? Ini masih ada yang nyobain nggak sih? Atau saya ngomong sendiri? Saya nemunya pakai ABC, Kak. Ya, ABC ya. Oke, dapatnya berapa? Jadi ada dapat 3. Yang pertama, X1-nya 0, terus X2-nya 6 dikurang akar 6/5, kemudian X3-nya 6 ditambah akar 6/5. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak. Jadi, ya kita coba gambar aja. Turunan keduanya, diagram tandanya ada di sini 0, tadi ada 6, min akar 6 dibagi 5, sama 6 plus akar 6 dibagi 5. Nah, 6 min akar 6/5 itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Di sebelah Sebelah kanan. kanan ya harusnya. Jadi nolnya kita geser. Di sini nolnya, di sini 6 min akar 6/5, di sini 6 plus akar 6/5. Ya, sekarang baru kita uji tandanya. Paling gampang masukin 1. Kalau masukin 1, negatif. 6 kurang akar 6. 6 kurang akar 6. Akar 6 itu sekitaran 2 sekian. Akar 6 itu sekitaran 2 sekian. Jadi 6 dikurangi 2 sekian itu sekitaran 3 sekian. Dibagi 5, harusnya kurang dari 1. Gitu ya. Jadi 1 tuh ada di daerah sini nih. 1 itu harusnya. Jadi di sini tadi saya punya di 1, dia negatif. Ini pangkatnya ini pangkat 1 semua, si 2-an ini. Jadi tandanya akan selang-seling di sini. Cuman di 0, hati-hati dia tandanya sama, karena pangkatnya pangkat genap. Nah, kalau gitu, oh saya tadi ada yang ketinggalan ya. Saya lupa jawab satu hal ya. Oke, baiklah nanti saya jawab satu lagi. Jadi di sini saya tulis dulu F cekung ke atas pada selang apa aja, minta hingga sampai 0, gabung 0 sampai 6 min akar 6/5, gabung 6 plus akar 6/5 sampai tak hingga. Lalu F cekung ke bawah pada selang 6 min akar 6/5 sampai 6 plus akar 6/5 ya. Dan tadi yang saya ketinggalan, dan teman-teman juga nggak ada yang ngomong. Saya baru sadar. Yang ketinggalan adalah saya pengen menentukan semua titik beloknya, ini belum. Kenapa nggak ada yang nanya? Aneh banget. Ya, jadi titik beloknya, itu titik belok itu atau titik infleksi, itu titik di mana terjadinya perubahan kecekungan. Kalau dalam kasus ini, kecekungannya berubah di sini, sama di sini. Ya. Jadi kalau saya sebut titik beloknya apa aja? Berarti titik belok harus ditulis dalam koordinat ya. Jadi ini minus akar 3, hasil fungsinya di minus akar 3. Jadi saya hitung dulu F dari minus akar 3. Itu adalah 4 minus akar 3/4. Jadi minus akar 3 juga hasilnya. Kebetulan.
Terus dia 0,0 dan satu lagi akar 3, akar 3. Kenapa saya tahunya cepat? Karena dia fungsi ganjil. Ya, fungsi ganjil. Itu titik belok untuk yang nomor 5 yang tadi yang tertinggal. Dan teman-teman nggak ada yang ngingetin. Terima kasih banyak. Dan yang nomor 7, walaupun nggak ditanya, titik beloknya di mana aja. Titik beloknya berarti cuma di ini sama sini aja nih. Gitu ya. Cuman sayangnya kan kita nggak tahu fungsinya apa, fungsi F-nya apa. Jadi kita nggak bisa ngitung dengan tepat ya koordinatnya di mana. Itu ya, nomor 7. Ya, ada pertanyaan nomor 7. Nggak ada. Ya udah, lanjut. Nomor 8 ini sama persis kayak nomor 7, cuma dikasih grafiknya. Nah, di sini interval kemonotonan dan kecekungan ya. Jadi yang A. Untuk interval kemonotonan, hati-hati, yang dikasih adalah grafik turunan pertamanya. Ya, grafik turunan pertamanya. Nah, untuk grafik turunan pertamanya berarti kalau kemonotonan ya F-nya naik kalau turunan pertamanya positif. Artinya pada saat grafiknya di atas sumbu X dong gitu ya, dia naik. Jadi F-nya naik pada selang dia berada di atas sumbu X ketika min tah hingga min 1 digabung dengan 0,2 gabung dengan 2 tah hingga ya. 2 itu nggak positif ya. Ini 2 itu tepat ada di sumbu X. Lalu ada F-nya turun pada selang grafiknya ada di bawah sumbu X ya. Turunan pertamanya kan negatif jadi dia ada di min 1,0. Selanjutnya untuk interval kecekungan ya. Jadi F itu cekung ke atas. Cekung ke atas itu kan ketika turunan keduanya positif. Kalau turunan keduanya positif, artinya turunan dari turunan pertamanya positif. Berarti grafik dari F aksennya harusnya lagi naik. Itu cekung ke atas berarti. Jadi, grafik dari F aksennya pas lagi naik. Jadi di mana tuh? Min 3/5 sampai 4/5 digabung sama 2 tah hingga ya, pas lagi naik si F aksennya. Lalu satu lagi yang cekung ke bawah, di sini ketika grafik F aksennya lagi turun. Min tah hingga koma min 3/5 gabung 4/5 sampai 2 ya. Itu untuk yang A. Untuk yang B, kita ingin menentukan titik ekstrim lokal dari F dan jenis-jenisnya. Titik ekstrim lokal di sini titik kritisnya dulu deh. Titik kritisnya di sini kita lihat si fungsi F aksen ini grafiknya bagus ya, baik-baik aja. Maksudnya nggak ada yang bolong, nggak ada yang patah, nggak ada yang gimana-gimana amat, aman semuanya. Oke. Jadi dan nggak ada selangnya, nggak ada batasannya gitu, untuk si F aksennya ini. Jadi titik kritisnya hanya titik stasioner aja nih, gitu ya. Titik stasioner itu terjadi ketika turunan pertamanya 0. Turunan pertamanya 0 itu ketika grafiknya berarti berpotongan dengan sumbu X. Itu di mana aja? Di min 1, di 0, sama di 2. Sekarang kita lihat di min 1. Pakai uji turunan pertama ya. Sebelah kirinya min 1 turunannya positif. Sebelah kanannya min 1 turunannya negatif. Jadi dia naik dulu terus turun. Artinya apa? Maksimum lokal. Di 0 gimana? Sebelah kirinya dia negatif, sebelah kanannya dia jadi positif. Jadi turun dulu baru naik, ya. Jadi minimum lokal.
Sedangkan di 2 apa yang terjadi? Sebelah kirinya positif, sebelah kanannya positif. Oh, ini bukan ekstrim lokal. Gitu ya cara mengeceknya. Jadi harus hati-hati bahwa grafik yang diberikan di sini adalah grafik turunan pertama, bukan grafik fungsinya ya. Ini grafik turunannya nih. Beda loh ya. Satu lagi yang C, tentukan semua titik C sehingga C, FC itu adalah titik belok atau titik infleksi untuk F. Tadi titik belok artinya adalah titik terjadinya perubahan kecekungan. Kecekungan berubah ketika grafik F aksennya ini berubah kemonotonannya. Berubah dari naik jadi turun, dari turun jadi naik, itu kan berarti berubah kecekungannya gitu. Berarti di mana aja? Ya, kita hapus dulu biar nggak ganggu. Berarti di sini, itu ya. Sini kan dari turun jadi naik. Ini kan berarti berubah kecekungannya nih. Ingat, kemonotonan untuk F aksen berubah, artinya kecekungan untuk F-nya yang berubah gitu ya. Semoga kamu bisa connect maksudnya di sini. Jadi C yang diinginkan adalah -3/5. Lalu ada juga di sini. Ini kan dari naik, tiba-tiba jadi turun. Berarti di 4/5 juga. Lalu ada di sini, dari turun jadi naik ya. Jadi di 2 juga dia merupakan C, FC-nya adalah titik belok. Ya, nomor 8. Ada pertanyaan nggak? Kak, saya masih bingung yang B-nya. Boleh Yang tolong B-nya, jelasin nggak? bingung di mana yang B-nya? Itu dia kenapa X min 1 jadi maksimum lokal? Pakai uji turunan pertama. Ini kan di -1 nih. Turunan pertama di sebelah kirinya -1 gimana? Positif kan? Sebelah kanannya negatif. Menurut uji turunan pertama gimana? Dia maksimum lokal atau minimum lokal? Atau bukan ekstrim? Kan dia naik dulu, terus turun kan? Ini kan gambarnya harusnya kira-kira fungsi F-nya kayak gini kan? Dia maksimum lokal harus. Nih, yang ini. Yang ini ya. Naik dulu, positif dulu, terus negatif kan? Makanya dia maksimum lokal. Ya, gimana? Gimana ini? Ntar dulu, Kak. Oke. Ingat ya, ini grafik F aksen. Saya ulang-ulang berkali-kali karena pasti banyak yang nyangka ini grafik F. Padahal nggak baca soal. Oh iya, nggak baca soal, Kak. Nah, udah. Soalnya ini soal sering banget keluar di kuis. Jadi kalian pasti dijailin gitu. Pasti dikasihnya yang F aksennya lah. Mungkin lah kayak ngitung-ngitung rumus tuh garing. Dah, pertanyaan lain nomor 8. Ya udah, nggak ada. Udahlah, saya nganggap nggak ada aja deh. Kalau hening kayak gini saya bingung juga. Ditungguin juga serba salah gitu. 9 sama 10 dilewat, jadi PR ya, gambar grafik. Nah, sekarang saya mau nyontohin kalau disuruh gambar grafik, tapi dikasih syarat-syarat tertentu kayak gini gitu ya. Nah, jadi yang mau kita lihat adalah nomor 11 dan nomor 13. Oke, ya. Nomor 11, kita siapin dulu apa yang diinginkan ya. Jadi di sini kita siapin dari 1 sampai 5, kira-kira aja. Gedean ya kayaknya. Udahlah. Tidak sesuai skala.
kira-kira aja lah, namanya juga sketsa ya. F memiliki kontinu, maksudnya F kontinu pada selang 1-5, mungkin maksudnya gitu. Dan memiliki turunan kedua pada selang buka 1-5. Oke. Coba kita tandain dulu apa yang gampang. Ini kan F1 sama dengan F5 sama dengan 3. Oke, itu kan gampang tuh nandainnya. F1-nya 3, F5-nya juga 3. F2-nya 0, F3-nya 1, F4-nya 2. Sip. Lalu F aksen X, oke, ini harus dicatat ya. Kita catat dulu. Jadi ada tanda buat F aksen, ada tanda buat F double aksen. F aksen X positif pada selang 2-4. Di sini positif. Dan 4-5. Dan negatif pada selang 1-2. Sip. F double aksen negatif pada selang 3-4. Dan dia positif pada selang 1-2, 4-5. Nah, 2-3-nya gimana? Oh, ini. Oh ya udahlah, berarti suka-suka saya di 2-3 kayak gimana gitu ya. Karena nggak dikasih tahu apa-apa di 2-3. Dan saya tahu F aksen 2 dan F aksen 4 itu sama dengan 0. Berarti si titik 2 sama 4 itu adalah titik stasioner ya. Kan disama dengan kan 0 turunan. Mari kita coba gambar. Nah, pertama-tama yang saya mau kasih tahu dulu, biasanya kalau dalam menggambar grafik, kita kan akan punya kombinasi dari F aksen dan F double aksen, gitu ya. Nah, kombinasinya kira-kira kayak gini. Kan ada 4 kombinasi tanda berarti ya. Plus, minus, gitu kan. Nah, yang pertama, kalau turunan pertamanya positif, turunan keduanya juga positif, berarti bentuknya adalah seperti apa nih? Dia naik dan cekung ke atas, berarti bentuknya kayak gini. Satu lagi, kalau dia turun dan cekung ke atas, berarti dia kayak gini bentukannya. Kalau dia naik dan cekung ke bawah, berarti bentukannya kayak gini. Kalau dia turun dan cekung ke bawah, kayak gini bentukannya. Setidaknya saya tahu bentukan grafiknya kayak gimana. Nah, sekarang saya lihat per bagian gitu ya. Di sini dari selang 1-2, turunan pertamanya negatif, turunan keduanya positif. Artinya dia turun tapi cekung ke atas. Jadi bentukannya kira-kira seperti ini. Nggak nyampe. Nah, terus dari 2 ke 3 itu kan dia positif gitu ya. Jadi bentukannya kira-kira kayak gini lah. Di 2-3, 2-3-nya nggak tahu ya kecekungannya apa. Ya udahlah, suka-suka saya, berarti kan mau dibikin positif juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi selama informasinya nggak dikasih, ya berarti suka-suka kamu. Makanya jawabannya pasti bisa banyak jawabannya. Caranya, cara menggambarnya bisa banyak. 3-4 gimana? Dia naik tapi cekung ke bawah. Jadi kayak gini kan? Jelek. Kayak gitulah. 4-5 naik, cekung ke atas. Ya, kalian bisa cocokin juga syarat keempat juga terpenuhi ya. Di sini titik stasioner, di sini juga titik stasioner. Ya ini kurang rapi sih ya. Mungkin maksudnya ya pengennya lebih mendatar kayak gini gitu ya. Maunya. Jadi ini titik stasioner kayak gitu. Ini salah satu alternatif gambar grafik yang diinginkan di nomor 11. Alternatifnya. Tentunya banyak jawabannya, sekali lagi, banyak jawaban. Ya. Oke. Nomor 11 ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut nomor 13.
Nomor 13 yang akan dibahas adalah 13A aja. Sekali lagi, di sini yang diberikan adalah grafik Y sama dengan F aksen. F aksen. Ya. Jadi intinya sama, ya udah siapin dulu aja. Siapin dulu aja gambarnya. Dia pengennya melalui titik P, titik Q, di sinilah ya kira-kira, dan titik R. Di sinilah, kira-kira aja. Namanya juga sketsa ya. Terus apa yang kita ketahui di sini? Yang kita ketahui, kita coba lihat tanda dari turunannya. Untuk turunan pertama, kita lihat dia di 0 dan di 2. Oke. Di 0 dia, sebelum 0 dia positif, setelah 2 dia positif, di antara 0 sampai 2 dia negatif. Untuk turunan kedua berarti kamu lihat kemonotonan dari turunan pertama. Berarti di sebelum 1 dia monoton turun, artinya turunan keduanya negatif. Setelah 1 dia monoton naik, berarti turunan keduanya positif. Jadi gambarnya gimana nih? Di sebelum 0 gambarnya gimana? Gambarnya berarti turunan pertamanya positif, turunan keduanya negatif, berarti monoton naik, cekung ke bawah. Monoton naik, cekung ke bawah, kira-kira kayak gini ya gambarnya. Cekung ke bawah dan menuju titik P kan. Setelah itu di 0 sampai 1 dia monoton turun, cekung ke bawah. 1 sampai 2 dia monoton turun tapi cekungnya berubah ke cekungannya, jadi cekung ke atas. Setelah itu di 2 dan seterusnya dia monoton naik, cekung ke atas ya. Ya, kira-kira kayak gitulah gambar grafiknya yang diinginkan ya, nomor 13. 13A ya. Oke, jadi kamu harus di sini caranya adalah menganalisis dulu turunan pertama sama turunan kedua. Monoton naik, cekung ke atas, monoton turun, cekung ke bawahnya. Setidaknya harus jelas ya, per selangnya. Ada pertanyaan nomor 13? Tidak ada. Beneran nggak ada? Oke, baiklah. Kalau beneran nggak ada. Kak, saya masih bingung tuh yang Ya, sebelum kenapa? 0 dia kenapa naik gitu, Kak? Kenapa naik? Karena turunan pertamanya positif. Sekali lagi, ini grafik dari F aksen, grafik dari turunan pertama. Lihat, sebelum 0 kan dia di atas sumbu X, berarti kan turunan pertamanya positif. Ya? Oke, makasih, Kak. Sip. Ada pertanyaan lain? Menggambar grafik, ada pertanyaan lain? Sebelum kita masuk ke masalah optimisasi, udah itu ke teorema nilai rata-rata. Ada 2 topik lagi. Aman nggak? Aman. Oke, kita lanjut ke masalah optimisasi. Cuman permintaan dari Power Soma, kalau nggak salah, permintaannya hanya dibahas pembentukan fungsinya aja ya. Coba saya lihat lagi. Mana nih Power Soma? Ini nih. Ya, 15 sampai 18 dibahas sampai dengan pembentukan fungsinya saja sampai dengan batas-batas daerah definisinya jika ada. Jadi yang saya bahas belum selesai berarti ya. Yang saya bahas itu cuma bentuk fungsinya. Boleh itu kamu cari maksimum minimumnya kayak yang tadi gitu ya. Kayak yang cara-cara yang di nomor-nomor sebelumnya ya. Kita lihat beberapa contoh soal. 15. Seorang peternak ingin memagari padang gembala yang terletak di tepi sebuah sungai. Padang gembalanya mempunyai luas 20.000 meter persegi. Jika daerah sepanjang sungai tidak perlu dipagari, berapa ukuran padang gembala tersebut agar kawat pagar yang dipergunakan paling kecil? Biasanya kalau bingung sama ceritanya, coba diilustrasikan. Misalkan salah warna. Misalkan ini sungainya,
padang gembalanya kan bentuknya maunya kayak gini, itu kan persegi panjang, gitu ya. Ini luasnya 20.000. Nah, sekarang misalkan aja dulu di sini panjang padang gembala sama lebarnya L, P sama L. Berarti yang saya tahu luasnya yang adalah 20.000 itu adalah P dikali L, gitu ya. Tapi yang saya pengenkan adalah kawat yang dipergunakan paling kecil. Berarti saya pengen meminimumkan apa nih? Kawat K gitu ya. Ini adalah P ditambah 2L gitu ya sebenarnya kan. Kan ini L tambah P gitu ya. Karena yang di sungai nggak perlu dipagarin katanya. Ya. Nah, tapi kan ini masih masih dua ubah atau dua variabel. Saya buat dia jadi satu variabel dengan cara pakai informasi luas. Jadi terserah kamu mau buat P-nya atau mau buat L-nya juga boleh ya. Di sini saya buat P aja deh. P sama dengan 20.000 dibagi L. Berarti keliling, maksud saya ini panjang kawatnya, sekarang sudah fungsi satu kubah dari L saja. 20.000 per L ditambah 2 kali L. Nah, apakah ada domainnya atau daerahnya? Di sini domain atau daerah fungsi K adalah ya L ketika L-nya positif dan P-nya harus positif. Jadi 20.000 per L-nya juga harus positif ya. Saya rasa ini gimana nih? Berarti positif. Gak ada masalah ya. L-nya yang penting harus positif aja ya. Saya rasa saya ngelihat L-nya yang penting positif aja. Gitu. Jadi syaratnya di sini L-nya harus bilangan positif ya. Jadi ini selang buka. Nanti kalau kamu cari turunannya, cari titik kritisnya, di sini nggak ada titik ujung selang. Gitu ya. Karena kan selangnya selang buka. Jadi yang perlu kamu cek adalah titik singular sama titik stasionernya. Dan ini fungsi yang kamu ingin cari. Nilai minimum. Untuk membuktikan dia minimum gimana? Bebas, mau pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua boleh. Ya. Itu untuk nomor 15. Selanjutnya untuk nomor 16. Ini elips ya. Jadi ya mungkin teman-teman ada yang kurang tahu tentang elips. Elips itu ya, nanti mungkin kalian akan belajar lebih lanjut sebenarnya di bab 10. Cuman sementara ini saya coba gambarkan aja dulu. Jadi elips itu kayak lingkaran tapi lebih lonjong. Sederhananya sih, kamu bisa cari dulu titik potong dari sumbu-sumbu koordinatnya. Kalau Y-nya dinolkan, berarti X kuadratnya sama dengan 9. Berarti X-nya plus minus 3. Ya. Dan kalau X-nya dinolkan, jadi plus minus 2 Y. Jadi gambarnya kira-kira kayak gini lah, elips yang kita punya. Ya, ini elips ya, harusnya ini nggak lancip ya, ini lonjong. Nah, di sini saya punya gambar persegi panjang di dalamnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, daripada pusing, kita lihat kuadran pertamanya aja deh. Gitu. Kita lihat aja kuadran pertamanya. Kuadran pertamanya kan elipsnya jadi kayak gini doang. Gitu ya. Jelek gambarnya. Ya, gitulah. Ini 3, ini 2. Gitu ya. Jadi ini 1/4 persegi panjangnya. Kalau misalkan saya punya ini X-nya, ini Y-nya, berarti kan saya punya segini itu Y, segini itu X-nya, gitu ya. Artinya Y-nya apa sih? Y-nya kan menyentuh elipsnya. Berarti bisa kita cari dari sini, dari persamaan elipsnya. Jadi Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 9. Jadi Y sama dengan, ambil yang positif, akarnya yang positif, karena saya ngomong di kuadran pertama dulu, gitu ya. Jadi saya punya 4 dikurangi 4x kuadrat per 9. Nah ya, pernya masuk aja. Nah, ini. Nah, terus saya pengen cari keliling minimum. Berarti minimum K
Kelilingnya apa nih? Kelilingnya saya tuliskan dulu apa nih jadinya. Kalau segini, kalau saya lihat dari kuadran pertama itu X itu Y, kelilingnya kan harusnya persegi panjangnya jadi punya panjangnya 2X, lebarnya 2Y gitu ya. Kalau di 4 kuadrannya. Jadi saya punya apa kelilingnya? 2 kali panjang tambah lebar. 4X tambah 4Y ya harusnya. Dan seperti biasa saya nggak mau ada 2 variabel, jadi saya buat dia dalam fungsi dalam X aja. 4X ditambah 4 dikali itu ya. Dan untuk domain dari fungsi keliling kita adalah X yang positif aja. Karena kalau X-nya 0, saya rasa kelilingnya bukan ya. Kalau X-nya 0 berarti kan nggak terbentuk ya persegi panjangnya, kan mana bisa ya itu persegi panjangnya 0. Jadi saya akan melihat di selang 0 sampai tak hingga gitu. Itu keliling. Yang mau kamu minimumkan itu fungsinya seperti itu. Oke. Nomor 16. Ada pertanyaan nomor 16 dan 15. Saya ketinggalan, saya lupa nanya yang 15. Ada pertanyaan untuk 15 dan 16? Selanjutnya bisa dicari sendiri titik kritis dan nilai minimumnya di sini. Nggak ada? Oke, nanti mungkin bisa dilihat lagi ya. Kita lanjut ke 17 dan 18. Untuk 17, kita ngobrolin jarak dari titik ke kurva. Itu adalah jarak minimum dari suatu titik di kurva. Nah, tentukan jarak titik itu dengan kurva itu. Sekarang, saya mau ngobrolin dulu berarti jarak titik ke titik tuh kayak gimana ngitungnya. Ini kan kayak bab 0 lagi. Kalau saya punya X1, Y1, X2, Y2. Ini 2 titik. Jaraknya apa? Kayak Pitagoras gitu ya, selisih absis dikuadratan tambah selisih ordinat dikuadratan. Nah, sekarang saya misalkan titik X, Y ini titik pada kurva. Titik pada kurva. Jarak titik X, Y ke titik 2,0 itu apa? X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 0 dikuadratkan. Atau X min 2 dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Oh, Y kuadratnya kan ini. Ya, masukin aja. Nah, bongkar deh. X min 2-nya boleh juga sih. X kuadrat min 4X tambah 4 ditambah X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 5. Jadi apa nih? Akar X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X tambah 9. Nah, ini fungsi D dari X. Ini yang kamu mau minimumkan. Dalam kasus ini, daerah asalnya ada nggak? Nggak ada, ini bebas ya. X-nya mau berapapun bebas. Ya, mungkin X yang dimasukkan tentunya harus yang membuat akarnya positif ya. Jadi, di sini domain untuk fungsi D adalah X, di mana X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X tambah 9 harus positif. Tak negatif maksud saya. Nah, ini ya saya malas carinya. Tapi intinya seperti itu. Itu ya, itu untuk nomor 17. Satu lagi untuk masalah optimisasi, yaitu nomor 18. Saya minta izin dulu, mungkin akan keluarnya agak telat ya, nggak di tepat 16.40, karena tanggung ada teorema nilai rata-rata, dikit lagi. Satu lagi di nomor 18, untuk masalah optimisasi. Jadi ada titik A terletak pada sumbu X positif, dan titik B terletak pada sumbu Y positif. Sebutlah di sini A-nya, di sini B-nya.
apa nih koordinatnya? Nyebutnya ini A,0. Yang B-nya berarti 0,B. Terus saya gambar garis A, B. Nah, ini tuh harus melewati titik 3,3. Pertanyaannya panjang minimumnya berapa? Luas minimumnya berapa? Ini kok dari tadi minimum terus ya? Ya udahlah. Pertama-tama saya bisa bikin persamaan garis yang melewati dua titik ini, A dengan B. Apa tuh? B kali X ditambah A kali Y sama dengan A kali B. Itu kan persamaan garis yang melewati dua buah titik ya, yang ada di masing-masing sumbu koordinat. Nah, yang saya tahu garis ini harus melewati titik 3,3. Jadi kalau saya substitusi X-nya 3, Y-nya 3, ini harus benar. Jadi 3A tambah 3B harus sama dengan A kali B. Ya, karena dia mau melewati titik 3,3. Nah, berarti yang A panjang minimum, berarti minimum kan? Panjang minimum, apa saya nyebutnya D. Panjang minimum. Panjang segmennya, berarti kan dari sini ke sini panjangnya A, dari sini ke sini panjangnya B. Pitagoras kan? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, cuma kan seperti biasa, saya nggak mau ada dua variabel kayak gini. Jadi saya buat aja kayak gini nih. 3A dikurangin AB sama dengan minus 3B. A ini 3 kurang B sama dengan minus 3B. Jadi A-nya sama dengan minus 3B dibagi 3 kurang B. Ya, jadi saya punya apa nih? Atau ya minusnya mau ditukar balik juga boleh. Jadi 3B dibagi B kurang 3 boleh. Jadi saya punya D sebagai fungsi dari A aja. Akar dari A kuadrat ditambah 3B dibagi B kurang 3 di salah. Fungsi dari B doang maksud saya. Salah. Nah, domainnya apa? Ya, domainnya berarti domain D-nya A-nya B-nya harus positif, B di mana B-nya harus positif, dan 3B bagi B min 3 harus positif juga, gitu ya. Bisa dicari sendiri. Kalau yang B, luas minimum segitiga OAB, O-nya kan ini titik asal ya. Berarti saya namakan fungsi L. L-nya ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi saya punya setengah kali ini kali B. Ya, ini L dalam B. Kayaknya domainnya sama ya. Domain untuk L-nya A-nya harus positif, B-nya harus positif ya. Mirip kayak ini, persis syaratnya. Gitu ya. Jadi sisanya tinggal cari persis dengan cara yang serupa yang di awal. Turunkan, cari titik kritisnya semua, cek pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua, dia maksimum lokal atau minimum lokalnya. Kayak gitu. Ya, itu untuk 15, 16, 17, dan 18. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada, kita lanjut ke teorema nilai rata-rata. Nah, untuk teorema nilai rata-rata, di sini saya tulisin dulu isinya. Saya singkat sih, biasanya saya singkat jadi TNR gitu ya. Jadi syarat untuk TNR itu ada dua. F-nya harus kontinu di selang A, B, selang tutup, dan punya turunan di selang buka. Ini syaratnya. Jika ini terpenuhi, maka terdapat C, C-nya ada di selang buka A, B, sehingga
gradien garis singgungnya ini sama dengan gradien garis yang dibentuk oleh titik-titik ujungnya. Jadi TNR atau teorema nilai rata-rata ini hanya menjamin ada ceknya. Gitu. Nah, untuk nomor 21 memang harus pakai penggaris ya ini sebenarnya. Jadi di sini kalau saya hubungkan garis ini dari kedua ujungnya, gitu ya. Ini saya harus nyari garis singgungnya di mana gitu, yang sejajar dengan garis ini. Ya mungkin kira-kira di sini, gitu ya. Saya nggak tahu, kira-kira di sini. Jadi menurut perkiraan saya sih harusnya C yang dipenuhi adalah C sama dengan 1. Ini harusnya sejajar, gitu ya. Ini harusnya sejajar. Karena saya pengen gradiennya sama. Gradien garis singgungnya sama dengan gradien dari garis yang terbentuk dari dua buah titik ujungnya. Itu teorema nilai rata-rata. Idenya sebenarnya seperti itu. Berbeda versi kalau saya kasih rumus fungsinya, kayak nomor 22, misalkan 22D. 22D. 22D ini teorema nilai rata-rata, ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena G aksen 2 itu tidak ada. Ya. Jadi jangan dipaksain gitu ya. Maksudnya kalau kamu dikasih fungsi, mau pakai teorema apapun, jangan dipaksain langsung dipakai, langsung menuju hasilnya. Jangan, cek dulu syaratnya. Di sini kan saya punya X min 2 mutlak. Dia nggak punya turunan di 2. Kamu bisa cek lah pakai limit kiri, limit kanan, definisi turunan lagi. Dan 2 ini ada di dalam selang min 1-3. Nah, jadi teorema nilai rata-rata itu udah nggak bisa dipakai. Gitu ya, untuk nomor 22. Satu soal lagi, itu tentang nomor 24. Nah, untuk nomor 24, ini biasanya kita bisa pakai teorema nilai rata-rata untuk membuktikan suatu ketidaksamaan. Nah, untuk nomor 24, saya akan menggunakan fungsi ini, cosinus kuadrat X. Kita tahu fungsi cosinus kuadrat X ini kontinu di R dan punya turunan di R. Ya. Jadi kita harus ngecek dulu bahwa syaratnya sudah berlaku, teorema nilai rata-rata, nanti saya akan manfaatkan teorema nilai rata-ratanya. Jadi saya punya turunannya, pakai aturan rantai, 2 cosinus X dikali minus sin X ya. Atau saya tulis jadi minus 2 sin 2X. Boleh ya? Nah, menurut teorema nilai rata-rata, akan ada C yang memenuhi minus 2 sin 2C, itu sama dengan cosinus kuadrat B kurang cosinus kuadrat A dibagi B min A. Nggak ada minus 2-nya. Maaf. Gini ya. Kan 2 kali cos kali sin kan jadi sin 2X gitu ya. Nah, setelah ini saya ambil mutlak di kedua ruas. Oke. Yang saya tahu, mutlak sin 2C, mutlak minus sin 2C, nggak ngaruh ya minusnya sebenarnya. Ini pasti kurang dari sama dengan 1. Untuk setiap C apapun itu. Ya, trigonometri, sinus sama cosinus pasti selalu kurang dari sama dengan 1 mutlak. Ini mengakibatkan apa? Si cosinus kuadrat itu kurang dari sama dengan 1. Oh, kalau gitu cosinus kuadratnya kurang dari mutlak B min A. Terbukti. Gitu. Jadi cara pakainya kira-kira kayak gitu. Ya, gitu ya untuk sekilas tentang teorema nilai rata-rata. Oke, jadi kita sudah berhasil menyelesaikan tutorial bab 3 ini sampai bahan UTS.
Untuk teorema nilai rata-rata ada pertanyaan? Aman kok. Aman? Nanti mungkin kalau misalkan saya refleks kecepatan bisa ditonton ulang aja videonya, nggak apa-apa. Dan kalau mau nanya juga nggak masalah ya, tanya aja ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah segan-segan ya. Oke deh,